melakukan perbuatan. Berapa kurang lebih yang diduga penyuapan itu? Kalau kami mendengar-dengar dari masyarakat, mendapatkan info dari lawan kita itu 500 miliar kan bang, masuk 1,5 triliun, 500 miliar nyogok hakim. Pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Kalau Anda merasa benar, kita asal bawa saja ijazah palsu Jokowi ini. Saya di pengadilan kita Jakarta Pusat sudah 2 tahun tidak pernah. Rekan-rekan wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa dimanapun berada yang mengikuti siaran KPK pagi hari dengan menggunakan berbagai saluran. Tentulah kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena baru sekarang kami harus menyampaikan terkait dengan informasi yang akan sampai KPK sebagai pertanggungjawaban KPK kepada publik. Kerja-kerja KPK hari ini akan kami sampaikan lebih khusus terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Lengkapnya akan saya sampaikan seperti itu. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa KPK dalam rangka penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tentulah melibatkan segenap peran analisa selama tanah palsa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas peran yang telah diberikan karena bagaimanapun juga suksesnya pemberantasan korupsi tergantung kepada kita semua, kepada segenap anak bangsa. Bahkan KPK tidak pernah berhenti untuk mengajak segenap elemen masyarakat, termasuk seluruh kamar-kamar kekuasaan. Kami pernah menyampaikan memberantas korupsi harus melibatkan seluruh kamar-kamar kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk juga partai politik. Nah, hari ini kami ingin sampaikan hasil kerja KPK terkait dengan penangkapan para tersangka tindak pidana korupsi yang terkait urusan perkara di Mahkamah Agung. Selengkapnya begitu. Pada hari ini kami akan menyampaikan lengkap tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK telah mengamankan 8 orang jam 15.30 di wilayah Jakarta dan di Semarang. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3, EW, Panitra Mahkamah Agung. 4, AB, PNS Mahkamah Agung. 5, DL, PNS Mahkamah Agung. 6, NA, PNS Mahkamah Agung. 7, JP, pengacara. 8, PS, pengacara. Ada 8 yang terdapat. Ada pun penulis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang wakilnya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Tinggal 16.00, tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara GS kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Setelah beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dari S yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna melakukan permintaan keterangan. Dan orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah.
Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang cukup menarik, teman-teman, dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ya, hingga berbagai pihak mulai bersuara yang menyarankan mantan Presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan ijazahnya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ijazah juga tidak kunjung dihadirkan di persidangan, bahkan tidak kunjung mantan Presiden Jokowi tersebut untuk menghadiri persidangan. Ya, jadi banyak yang menilai bahwa kasus ijazah Jokowi ini sepertinya bermuatan politik, ya. Bahkan banyak yang menilai bahwa kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini sepertinya tarik ulur. Ya, jadi bahkan ini sudah bertahun-tahun juga belum ada titik terang yang menentukan keputusan apakah ijazah itu asli atau palsu. Ya, jadi teman-teman, bahwa tidak heran ya kalau para tersangka ini ya banyak sekali kita melihat narasi-narasi yang mereka sedang bangun, yang mereka bangun di ruangan publik terkait dengan dugaan mereka terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo, di mana mereka selalu menyampaikan bahwa ijazah itu 99,9% adalah palsu. Itu artinya bahwa para tersangka ini ya setelah mengikuti gelar perkara khusus yang diselenggarakan oleh penyidik Polda Metro Jaya, ya malam kita melihat dalam pernyataannya mereka masih meyakini kalau ijazah Jokowi itu 99,9% adalah palsu. Itu artinya bahwa ya kepercayaan mereka terhadap ijazah Jokowi itu semakin ya tidak berubah, ya, bahkan masih tetap seperti itu, ya, 99 seperti yang mereka sampaikan tersebut. Nah, jadi teman-teman, bahwa memang kasus ijazah Jokowi ini tidak ada yang membuahkan hasil terkait dengan keputusan pengadilan, baik dalam sidang civil lawsuit yang dilakukan di PN Solo maupun di sidang-sidang lainnya yang digugat oleh seorang pengamat kebijakan publik, yaitu Bonatua Silalahi, dan kemudian dari gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah dari Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Muhammad Taufin. Namun semua sidang tersebut tidak pernah dihadirkan oleh sebagai tergugat, yaitu mantan Presiden Joko Widodo. Tentu dalam hal ini bahwa memang inilah yang diharapkan oleh para netizen, inilah yang diharapkan oleh publik, ya seharusnya bahwa ya sebagai mantan pejabat publik ya harus memberikan contoh terhadap masyarakat Indonesia, terhadap penegakan hukum yang ada. Nah, jadi teman-teman, di bawah ini ada beberapa komentar netizen, coba kita melihat, di mana menyatakan bahwa pantas hukum mati dua-duanya, masalah hancur semua dan Hakim Agung masih bisa disogok, ini bahaya, ya. Bahkan hukum mati rakyat sangat setuju, ya, sangat setuju, semangat lanjutkan sampai tuntas. Dan kami sebagai rakyat setuju sekali kalau Gibran dimajukan dan diadili Jokowi kalau rakyat masyarakat mendukung sampai titik penghabisan. Artinya bahwa masyarakat ini cukup mendukung, ya, kalau hal ini segera diusut tuntas oleh penegakan hukum, ya, terhadap dugaan ijazah mantan Presiden maupun Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana ijazahnya juga digugat di pengadilan oleh warga negara Indonesia Subhan Palal. Hukuman mati, penyogokan dan disogok, ya, pendasan selama ini tak pernah ditegas. Kaya banget ya jadi Jack itu, berarti benar kalau nomor-nomor yang di dunia peringkat koruptor. Mantap, tolong secepatnya dan hukum mati, jangan ragu-ragu untuk bayar Hakim Agung uang korupsi. Dan mana ketegasan Prabowo, kejar koruptor sampai lihat lahat. Ya, jadi teman-teman, itulah realita yang terjadi dan itulah yang kita lihat, ya, dimana sampai detik ini juga tidak ada ya secara keputusan yang secara jelas
yang menyebut bahwa ijazah Jokowi itu sudah diperlihatkan dan sudah ditujukan di hadapan publik. Ya, jadi hal ini menjadi kisruh terus teman-teman, ya, menjadi gaduh terus karena yang aslinya, yang ijazah asli tidak pernah ditujukan dan tidak pernah diperlihatkan. Ya, hal ini yang selalu menjadi perdebatan baik di media sosial maupun dari sesama masyarakat. Ya, jadi lebih lanjut disampaikan di sini dalam komentar netizen ini, ya, sejak dulu hakim selalu menerima sogokan para manusia ini dan pemerintah harus benar-benar tuntaskan, rakyat sangat menunggu hasilnya. Prabowo harus sadar bahwa dirinya disetir oleh Jokowi yang ingin menghancurkan negara. Dari komentar Par Joko 1110. Ya, kemudian bahwa ini aparat hukum di negara kita dan segera lenserkan seret Jokowi pejabat atas suap uang dan hukuman ya pacung seharusnya biar tahu rasa. Dan kalau betul segera ditangkap dan Jokowi buang-buang duit yang bersogokan KPK 500M buat pengadilan ijazah palsu. Ya, jadi semoga dimudahkan dalam kebenaran, dan kalau mau sogokan jangan jadi hakim. Seandainya dari sini semua koruptor dimiskinkan dan dihukum mati, maka aku sangat bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, jadi teman-teman memang kalau kita melihat penegakan hukum yang saat ini memang sepertinya kelihatan lemah dalam menegakkan keadilan. Bahkan apalagi dalam menegakkan keadilan terhadap para pejabat, sepertinya hukum di sini ya tumpul ke bawah, bukan tumpul ke atas. Ya, jadi teman-teman bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.